Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Fitriani, NPM 23126065, program studi PAI dan mata kuliah Keterampilan Keagamaan fikih, dan dosen pengampu Dr. Masrudin MPDI. Dalam ajaran Islam, ketika seorang muslim meninggal dunia, ada beberapa kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam yang masih hidup terhadap jenazah tersebut. Kewajiban itu disebut fardu kifayah, yaitu kewajiban yang apabila sudah dikerjakan oleh sebagian orang, maka gugurlah kewajiban orang lain. Di antara kewajiban tersebut adalah memandikan jenazah, mengkafani jenazah, mensolatkan jenazah, dan menguburkannya. Memandikan dan mengkafani jenazah merupakan bagian penting dalam pengurusan jenazah karena hal itu adalah bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Pembahasan pertama yaitu cara memandikan jenazah. Memandikan jenazah berarti membersihkan tubuh orang yang telah meninggal dunia dari najis dan kotoran sebelum jenazah dikafani. Orang yang memandikan jenazah sebaiknya adalah orang yang amanah, mengetahui tata caranya, dan sejenis dengan jenazah tersebut. Misalnya jenazah laki-laki dimandikan oleh laki-laki juga, sedangkan jenazah perempuan dimandikan oleh perempuan juga. Namun, boleh saja suami memandikan istrinya dan istrinya juga boleh memandikan suaminya. Dan sebelum memandikan jenazah, siapkan terlebih dahulu semua perlengkapan yang diperlukan seperti air bersih, sabun atau daun bidara, kain penutup aurat, handuk, sarung tangan, dan kain atau kain pembungkus tangan, serta kain kafan. Jenazah kemudian diletakkan di tempat yang tertutup dan aman agar auratnya tetap terjaga dan tidak dilihat oleh banyak orang. Karena aurat jenazah harus ditutup selama proses pemandian sebagai bentuk penghormatan kepada jenazah. Langkah pertama adalah memandikan jenazah adalah membersihkan kotoran dan najis yang ada pada tubuh jenazah, terutama pada bagian kubul dan dubur. Hal ini dilakukan dengan hati-hati dan lembut, biasanya menggunakan tangan yang dibungkus kain atau memakai sarung tangan. Setelah najis dibersihkan, perut jenazah ditekan perlahan agar kotoran yang mungkin masih ada dapat keluar, lalu dibersihkan kembali sampai benar-benar bersih. Setelah itu, jenazah diwudukan sebagaimana wudu untuk sholat. Wudu dilakukan dengan membasuh wajah, kedua tangan, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Tujuan wudhu ini adalah sebagai penyucian sebelum jenazah dimandikan secara keseluruhan. Sesudah diwudukan, jenazah mulai dimandikan dengan menyiram air ke seluruh tubuhnya. Penyiraman dilakukan mulai dari bagian kanan terlebih dahulu, kemudian bagian kiri, sesuai dengan syariat Islam yang mendahulukan bagian kanan dalam hal-hal yang baik. Saat memandikan jenazah, seluruh tubuh dibersihkan secara merata, termasuk bagian lipatan-lipatan tubuh seperti ketiak, sela-sela jari, belakang telinga, dan bagian tubuh lainnya. Rambut dan kepala jenazah juga dibersihkan dengan hati-hati. Jika jenazah adalah perempuan dan rambutnya panjang, maka rambutnya dibersihkan dan dirapikan. Bahkan dalam beberapa tata cara disebutkan, rambut perempuan dirapang menjadi 3 bagian. Memandikan jenazah biasanya dilakukan sebanyak 3 kali, namun jika tubuh jenazah belum bersih, maka boleh diulang menjadi 5 kali atau lebih sesuai dengan kebutuhan. Pada siraman terakhir, air bisa dicampur dengan kapur, barus, atau wewangian secukupnya agar tubuh jenazah lebih harum. Setelah semua proses selesai, tubuh jenazah dikeringkan menggunakan handuk bersih agar tidak basah saat akan dikafani. Setelah jenazah selesai dimandikan dan dikeringkan, itu langkah berikutnya adalah mengkafani jenazah. Pembahasan yang kedua yaitu cara mengkafankan jenazah. Kain kafan yang digunakan sebaiknya kain putih yang bersih dan sederhana. Untuk jenazah laki-laki biasanya digunakan 3 lapis kain kafan, sedangkan untuk jenazah perempuan biasanya digunakan 5 lembar kain kafan. Karena perempuan memiliki aurat yang lebih banyak sehingga penutupannya lebih lengkap. Jadi 5 lembar kain kafan untuk perempuan umumnya terdiri atas kain pembungkus, baju gamis atau kurung, kerudung, sarung, dan kain penutup luar. Dan langkah pertama adalah mengkafani jenazah adalah membentangkan kain kafan satu persatu di tempat yang bersih. Kain-kain itu disusun rapi dari lapisan paling bawah
sampai lapisan paling atas. Jika diperlukan, kain kafan dapat diberi pewangian atau kapur baru secukupnya. Setelah itu, jenazah diletakkan di atas kain kafan dengan posisi terlentang dan rapi. Jadi kedua tangan jenazah biasanya diletakkan di atas dada atau disedekapkan secara sopan. Setelah jenazah diletakkan di atas kain kafan, tubuh jenazah mulai dibungkus dengan kain kafan satu persatu. Untuk jenazah laki-laki, 3 lapis kain kafan dilipat menutupi seluruh tubuh dari kepala sampai kaki. Untuk jenazah perempuan, sebelum dibungkus dengan kain luar, terlebih dahulu dipakaikan sarung atau baju dan kerudung, lalu dibungkus dengan kain kafan yang menutup seluruh tubuhnya. Dan setelah seluruh tubuh tertutup rapi, kain kafan kemudian diikat pada beberapa bagian seperti bagian kepala, dada, pinggang, lutut, dan kaki. Tujuan ikatan ini adalah agar kain kafan tidak lepas dan tetap rapi saat jenazah dipindahkan atau disolatkan. Ikatan dibuat secukupnya saja, tidak terlalu kencang, tetapi cukup kuat agar kafan tidak terbuka. Nah, itu tadi cara memandikan jenazah dan mengkafankan jenazah. Adapun kesimpulannya, jadi memandikan jenazah adalah membersihkan tubuh orang yang meninggal dunia dari najis dan kotoran dengan tata cara tertentu, dimulai dari membersihkan najis, mewudukan, lalu memandikan seluruh tubuh hingga bersih. Setelah itu, jenazah dikeringkan dan dibungkus dengan kain kafan putih secara rapi sesuai ketentuan syariat Islam. Memandikan dan mengkafani jenazah merupakan kewajiban fardu kifayah yang harus dilakukan oleh umat Islam sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu tadi pembahasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf jika banyak kekurangan, dan saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.